Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda di pembelajaran yang keempat. Perhatikan gelas yang berisi air berikut ini. Diamati dulu, di sini ada gelas yang diisi air es, lalu di luar gelas ada bintik-bintik air ya. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Nah, kenapa kok ada bintik-bintik air ya di luar gelas? Apakah gelasnya bocor atau bagaimana? Nah, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, kalian simpan dulu jawabannya. Nanti kita bahas bersama-sama. Perhatikan ketika kalian naik mobil saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Ya, tadi kalau ada gelas diisi air es, kenapa kok bagian luarnya ada bintik-bintik airnya ya? Lalu ini yang kedua, saat kalian mengendarai mobil hujan, kenapa kok kaca jendela mobilnya bagian dalamnya kok buram ya? Terus bisa dibuat menggambar seperti gambar tersebut ya, atau pas kita sentuh kacanya kok tangan kita ikut basah, itu kenapa? Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Berarti kedua peristiwa tadi adalah proses pengembunan. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air ya. Udara di sekitar kita itu banyak sekali mengandung uap air walaupun tidak terlihat. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, seperti tadi ketika gelas diisi dengan air es, itu kan suhunya lebih rendah atau lebih dingin, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Yes, terus juga tadi kaca mobil. Kenapa kok tadi waktu terang kacanya kering, waktu hujan kaca bagian dalamnya menjadi buram? Nah, itu karena ada perubahan suhu ya. Perlu anak-anak ingat bahwa perubahan wujud benda dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah didinginkan. Ketika suatu benda tersebut didinginkan, mengalami perubahan suhu. Jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas ya, bukan karena gelasnya bocor, tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Itu namanya proses pengembunan ya, perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, ini bisa kita simpulkan, mengembun adalah perubahan wujud gas ke cair. Contoh peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi cair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah air es yang ditaruh dalam gelas. Nanti gelasnya ada bintik-bintik airnya. Yang kedua, kaca mobil saat hujan. Tadi ya, bagian dalamnya bisa digunakan untuk menggambar, atau saat kita pegang menggunakan telapak tangan kita ikut basah. Dan yang ketiga, daun yang ada titik-titik air saat pagi hari ya. Ada embun di pagi hari. Kalau anak-anak pernah mengamati saat pagi atau setelah subuh kalian jalan-jalan di luar rumah, di situ ada rumput atau dedaunan, kalian pegang pasti terasa basah. Nah, itu adalah proses pengembunan ya. Walaupun tadi malamnya tidak hujan, tapi daunnya bisa basah karena ada perubahan suhu di situ. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya.
Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Nah, ini adalah proses bekerja sama di dalam kelas ya, antara siswa dan penjaga kebersihan di sekolah. Nah, ini adalah gotong royong di mana pekerjaan akan mudah selesai atau cepat selesai bila dilakukan bersama-sama dan mereka menjalankan tugasnya sesuai perannya masing-masing. Petugas kebersihan bertugas menjaga kebersihan sekolah, sementara siswa bertugas untuk belajar dan juga menjaga kebersihan sekolah. Ingat, kebersihan sekolah adalah tanggung jawab atau tugas kita bersama ya, bukan hanya petugas kebersihan. Petugas kebersihan memang bertugas membersihkan semua yang ada di sekolah, tetapi kalau kita membuang sampah sembarangan, kita bersikap jorok, tidak bersih, maka kita akan memberatkan petugas kebersihan. Mereka akan capek karena harus bekerja terus-menerus. Jadi kita bisa membantunya dengan cara menjaga kebersihan. Bisa dengan membuang sampah di tempatnya, bisa dengan menyapu ruang kelas. Nanti petugas pembersihnya tinggal melanjutkan tugas kalian, misalnya membuang sampah ke tempat pembuangan sampah dan lain-lain. Nah, sekarang kita bermain olahraga ya. Di sini ada permainan bola. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. Dua orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan sesuai perintah gurumu. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak dan menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Nah, ini gambarnya ya, contohnya. Nah, untuk materi PJOK ini akan lebih lanjutnya dijelaskan oleh Ustadz Arif di materi PJOK. Nah, itu yang dapat Ustazah sampaikan di pembelajaran 4 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.